apalagi sampai begadang setelah sholat isya, kecuali ada hal-hal yang penting. Apakah itu untuk tujuan mengajar dan belajar, tujuan ngobrol dengan keluarga, ataukah mungkin di era kita sekarang ronda atau yang lainnya. Tapi secara umum selama tidak ada sesuatu yang penting, maka biasanya Rasulullah SAW setelah sholat isya itu beliau langsung istirahat. Namun Imam At-Tirmidzi pada bab ini membawakan dua hadis obrolan Rasulullah SAW di malam hari. Yang pertama hadis tentang hurafah, asal muasal istilah hurafah. Yang kedua jamaah sekalian, hadis Ummu Zar'in tentang 11 wanita yang bercerita tentang suami mereka masing-masing. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Tipe-tipe suami mereka ada yang positif dan ada yang negatif. Rasulullah SAW menyebutkan tentang wanita yang pertama menceritakan suaminya. Suaminya kurang memberikan manfaat kepada istrinya. Ada tipe suami yang tidak memperhatikan kebutuhan nafkah istrinya. Ada tipe suami yang kasar sama istrinya. Ini jenis-jenis yang negatif jamaah sekalian, yang tentu saja menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama para suami, untuk menghindari karakter yang negatif. Namun ada juga yang positif. Ada suami yang dermawan, ada suami yang perhatian terhadap istrinya, baik kebutuhan nafkah batinnya maupun nafkah lahirnya. Ada tipe suami yang bahkan seperti Abu Zar'in, yang sangat perhatian sekali sama istrinya, sampai setelah cerai sekalipun istrinya ini tidak bisa melupakan kebaikan mantan suaminya. Dan kata Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, saya itu seperti Abu Zar'in kepada istriku, kepadamu, kecuali saya tidak menceraikanmu seperti Abu Zar'in menceraikan istrinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang baru. Babu ma jaa fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang menjelaskan bagaimana adab tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian hadir sebagai teladan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidur seperti kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menikah jamaah sekalian. Makanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang mau berlebih-lebihan, malam harinya tidak istirahat dengan sholat malam terus, siangnya dengan berpuasa terus, dan bahkan tidak mau menikah. Ini tindakan yang berlebih-lebihan, dan apapun itu jamaah sekalian, kalau berlebih-lebihan itu jatuhnya tidak baik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi saya juga tidur, saya juga tidak setiap hari berpuasa, dan saya juga tetap menikah. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, bahwa penting untuk mengatur waktu kita, mengatur diri kita, kapan kita ibadah, kapan kita istirahat, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk jasad kita sendiri, dan seterusnya jamaah sekalian. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga sahabatnya Abu Darda, pernah didatangi oleh Salman
Iya, Salman kaget, loh kok istrinya Abu Darda ini tidak perhatian dengan penampilannya. Iya. Ditanyalah, kata istrinya Abu Darda, sepertinya saudaramu itu tidak berhajat lagi pada dunia, jangankan padaku, pada dunia pun dia sudah tidak berhajat. Maka Abu Darda menyelidiki jamaah sekalian. Ternyata betul. Siang hari itu Abu Darda puasa lagi. Ya, sampai akhirnya Salman tidak mau makan kalau Abu Darda juga tidak makan. Kemudian Salman pun juga minta untuk nginap di rumahnya Abu Darda. Ia mau teliti apa betul malamnya dihabiskan untuk sholat. Ternyata betul. Baru-baru selesai sholat Isya sudah mau sholat malam. Ya. Ditahan sama Salman, sekarang waktunya istirahat. Tidur, Salman pura-pura tidur, Abu Darda mau bangun lagi untuk sholat. Ditahan lagi sama Salman, ini waktunya untuk tidur. Nanti di sepertiga malam yang terakhir baru Salman yang ajak, ayo sekarang waktunya untuk sholat. Keesokan harinya dikonfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur Abu Darda, keluargamu punya hak, dirimu juga punya hak untuk istirahat, dan tentu saja Allah punya hak untuk diibadahi. Dan berikanlah setiap pemilik hak-haknya. Keluarga punya hak jamaah sekalian. Jangan karena alasan ibadah lalu kemudian keluarga tidak diperhatikan. Diri kita juga ini punya hak. Raga kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ya bukan milik kita, ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak boleh dilukai. Tidak boleh melukai diri sendiri apalagi orang lain. Karena sejatinya ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga tentu saja butuh atau perlu untuk diibadahi. Iya. Allah memiliki hak atas kita untuk beribadah kepadanya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu beliau bercanda dengan sahabat-sahabatnya, ada waktu beliau makan bersama dengan sahabat-sahabatnya, ada juga waktu beliau untuk tidur. Dan tidur ini jamaah sekalian di antara ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surah Ar-Rum ayat ke-23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah tidurmu di waktu hari dan di siang hari. Bahkan di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa tidur ini merupakan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan malam dan siang hari untuk engkau tenang istirahat, dan di siang harinya engkau bisa mencari rezeki. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita yang biasa saja rutinitas tidur di malam hari, kadang lupa untuk kita syukuri nikmat tidur itu jamaah sekalian. Ya, setiap kita ngantuk tidur, tapi berapa banyak orang yang bermasalah dengan tidurnya jamaah sekalian. Tidak bisa tidur kalau tidak minum obat. Jam 2 tapi tidak mengantuk. Nanti malah mengantuk kalau mau subuh. Itu kan musibah jamaah sekalian. Makanya bersyukur kita. Iya. Kan kadang kita anggap tidur itu sebagai sesuatu yang biasa, ngantuk ya tidur. Padahal ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, iya, enggak usah lama-lama. Sehari semalam saja kita enggak tidur, itu oleng kita jamaah sekalian. Iya, kayak pikiran ini tidak bisa dikontrol, gelisah dan seterusnya, tidak tenang dan seterusnya. Itu baru sehari semalam. Nah, berapa tahun kita Allah sudah kasih karunia kita ini bisa istirahat dan tidur jamaah sekalian. Tapi kadang-kala luput untuk kita syukuri. Padahal ini nikmat yang banyak jamaah sekalian, nikmat yang besar. Banyak mungkin orang
banyak uangnya, tetapi untuk sekedar tidur jadi masalah jamaah sekalian. Harus minum obat. Maka banyak-banyak kita bersyukur jamaah sekalian, dan tidur ini di antara yang banyak mengambil porsi hidup kita. Kalau menurut medis, tidur itu kan 8 jam sehari semalam, itu yang ideal. Iya. 8 jam sehari semalam berarti sepertiga dari waktu kita untuk tidur. Itu kan porsi banyak dalam hidup kita. Kalau per hari ini 60 tahun umur tak, jadi kurang lebih sekitar 20 tahun waktu kita untuk tidur. Kalau kita jadikan ini rutinitas biasa saja, rugi kita jamaah sekalian. Iya. Maka mari kita jadikan tidur kita ini sebagai sesuatu yang berpahala, sesuatu yang menjadikan tidur itu menjadi bernilai pahala. Dan begitulah orang beriman seharusnya jamaah sekalian. Sesuatu yang awalnya mubah bisa menjadi pahala karena ilmu dan niat yang ia miliki. Makanya kita perlu belajar bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat tidur, sehingga tidur kita bukan menjadi rutinitas saja. Setiap malam ini kan kita tidur jamaah sekalian. Maka mari jadikan tidur kita itu berpahala setiap malamnya. Apa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat akan tidur jamaah sekalian? Hadis yang pertama dalam hadis ini, hadis yang ke-254 dalam kitab ini, hadis yang pertama di bab ini, ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Al-Mutsanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid anil Bara bin Azib. Ya. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bara bin Azib. Bara bin Azib ini jamaah sekalian sahabat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa-doa tidur. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kalau mau tidur. Dan Bara bin Azib ini jamaah sekalian yang terkenal mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah dan doa pada saat akan tidur. Apa kata Bara bin Azib? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza akhadha madja'ahu wada'a kaffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur itu beliau meletakkan kaf, apa ini? Telapak tangan al-yumna yang kanan, tahta khaddihi al-ayman, di bawah pipinya yang kanan. Jadi seperti ini jamaah sekalian. Iya. Waqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Rabbi kini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, hindarkanlah aku, jauhkanlah aku dari azabmu hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur. Ada 3 jamaah sekalian. Yang pertama, tidur di sisi tubuh bagian kanan dan tidak harus menghadap kiblat. Iya, setahu kami ya tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau mau tidur itu menghadap kiblat. Tapi Rasulullah kalau tidur itu tidur di sisi tubuh bagian kanan, kemudian menggunakan telapak tangan kanannya ini di bawah pipi kanan. Dan ini hanya di awal tidur jamaah sekalian, saat kita masih bisa mengontrol diri kita. Ya, karena kalau tidur itu kadang tidak sadar maki. Ada juga orang tidur aktif sekali. Kepalanya berubah posisinya, kakinya juga. Nah, ini sudah di luar daripada apa yang bisa kita usahakan. Wala yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Allah tidak membebani apa yang kita tidak mampu untuk laksanakan. Tapi sebelum tidur, maka kita dianjurkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah tidur maki, itu sudah di luar dari kontrol kita, karena kalau orang sudah tidur artinya tidak sadar. Ya, dia tidak bisa, karena ada orang itu dia bisa betul konsisten posisinya dari awal tidur sampai bangun ternyata posisinya seperti itu, tidak banyak goyang. Tapi banyak juga orang tidur, itu aktif sekali jamaah sekalian. Awalnya mungkin dia tidur di atas tubuh bagian kanan, tapi setelah tidur akhirnya
aktif, dan ini tidak jadi masalah tentu saja, ya, karena sudah di luar kontrolnya. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Tidur di tubuh bagian kanan, kemudian menggunakan telapak tangan sebagai alas untuk pipi beliau, dan beliau membaca doa, jamaah sekalian. Ini diantara doa yang pendek. Rabbi kini adzabak, ya Allah jauhkanlah saya dari azabmu, dari siksamu. Yauma tab'atsu ibadak, hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Iya. Dalam riwayat yang lain, yauma tajma'u ibadak. Ya, ini juga riwayat Tirmidzi, hari di mana engkau mengumpulkan kembali hamba-hambamu. Ini doa yang sangat pendek, jamaah sekalian. Iya. Hanya butuh berapa detik saja. Iya. Sementara setiap malam ini kita tidur, maka jadikan ini sebagai kebiasaan kita sebelum tidur baca doa. Dan ini juga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bara bin Azib. Kalau engkau ternyata masih bangun, engkau sudah melakukan kebaikan, melakukan pahala. Tapi kalau engkau tidak bangun lagi, tapi tadi sebelum tidur engkau baca doa, maka engkau meninggal di atas fitrah, engkau meninggal di atas sunnah. Karena kita tidak bisa pastikan, jamaah sekalian, kalau kita tidur apakah masih bangun, apakah masih bangun lagi, kita kan tidak tahu, jamaah sekalian. Ajal kita ini tidak ada yang tahu. Jangan-jangan itulah tadi tidur kita yang terakhir sekaligus tidak bangun-bangun lagi. Makanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, setiap mau tidur baca doa memang. Dan ulama kita menyebutkan, ya, tidur itu adalah akhul maut. Tidur itu adalah saudara dari kematian, karena kita sudah tidak kontrol diri kita. Kita sudah berpindah alam ke alam mimpi, jamaah sekalian. Kita tidak tahu apa yang terjadi di alam sadar. Ibaratnya kita sudah berpindah alam, jamaah sekalian. Makanya penting untuk kita berdoa. Iya. Dan pada doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa agar dijauhkan dari azab. Karena itu tadi, jangan-jangan ini adalah tidur kita yang terakhir. Ternyata kalau kita tidur yang terakhir ini, mudah-mudahan di hari pembalasan di alam kubur, di hari Allah membangkitkan hamba-hambanya, mengumpulkan hamba-hambanya, nanti Allah jauhkan kita dari azabnya. Iya. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-256. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rib'i bin Hirash an Hudzaifata qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mau tidur atau menuju ke tempat tidurnya, beliau membaca doa. Ini doa yang paling populer di kita, di orang-orang Indonesia, jamaah sekalian. Ya, dan ini hadisnya juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya. Dan ini lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari juga, dalam Sahih Muslim. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu, bismika dengan namamu, amutu saya mati, wa ahya dan saya hidup. Atau saya tidur dan saya bangun. Kemudian tatkala terbangun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza istaiqadha, dan tatkala Rasulullah terbangun, beliau membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali setelah tadi kita meninggal. Iya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Ini seharusnya mati itu, tidur itu mengingatkan kita akan kematian, jamaah sekalian. Ini yang penting untuk dihidupkan, jamaah sekalian, dalam keseharian kita, sunnah-sunnah Rasulullah yang sederhana seperti ini. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya, dan selalu dipasangkan biasanya itu di awal bismillah, ditutup atau diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, dengan hamdalah, jamaah sekalian. Kita bersyukur, ternyata alhamdulillah kita masih diberikan umur untuk beraktivitas. Masih ada kesempatan berbuat baik.
masih ada kesempatan untuk berkarya. Ya, tapi sebelumnya kita sudah siap-siap memang nih. Ya Allah, dengan namamu ini saya mati dan saya hidup. Ternyata kita masih bangun, alhamdulillah. Iya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita hidup kembali, membuat masih bisa kita terbangun setelah tadi kita tertidur atau kita dalam kondisi seperti orang mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikumpulkan. Iya, jadi jamaah sekalian, jangan jadikan tidur itu seperti rutinitas saja. Jadikan tidur itu bahkan sebagai penasehat bagi kita, bahwa ada masanya kita akan pamit dari kehidupan dunia ini, bukan sekadar tidur 8 jam, 4 jam, 5 jam jamaah sekalian, tapi pamit untuk selama-lamanya. Dan itu sesuatu yang pasti jamaah sekalian. Semuanya pasti kita akan melewati hal tersebut. Semuanya pasti kita akan pamit dari kehidupan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa setiap itu juga pasti ia akan melewati satu etapa kehidupan yang bernama kematian. Iya. Kemudian jamaah sekalian, hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Mufaddal bin Fadalah an Uqail, urahu an Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi, kalau ingin tidur menuju ke tempat tidurnya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita lihat semua riwayat-riwayat tentang tidurnya Rasulullah itu terschedule. Maksudnya apa jamaah sekalian? Tidak ada dalam riwayat itu Rasulullah kecapean, atau lagi dengar ceramah, atau lagi ceramah dalam keadaan ngantuk tertidur. Iya, tidurnya itu adalah tidur yang terschedule, terencana, kapan tidur, kapan berniat untuk tidur. Makanya Rasulullah bisa hidupkan sunnah-sunnah sebelum tidur, baca doa, bagaimana posisi, apa yang diingat. Artinya tidurnya memang terencana, bukan kayak sebagian kita ini manusia biasa. Iya, sambil dengar khutbah Jumat. Iya, jangan-jangan sebelum dengar khutbah Jumat baca doa juga sebelum tidur. Iya. Tertidur nyenyak sekali, karena biasa ada orang dengar khutbah Jumat sambil ngorok juga. Iya, terdengar surahnya, waliyadzubillah. Iya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidurnya beliau itu terencana, terschedule. Iya. Makanya semua hadisnya itu dari Bara' bin Azib, dari Sayyidah Aisyah, kalau Rasulullah mau tidur, Rasulullah lakukan ini, Rasulullah baca ini. Artinya Rasulullah terencana tidurnya. Iya, Rasulullah terschedule tidurnya. Tidak pernah Rasulullah ya tiba-tiba duduk-duduk sama sahabatnya kecapean dari berdakwah kemudian tertidur. Tidak, semuanya terencana. Padahal tidurnya Rasulullah tidak banyak jamaah sekalian. Iya, kita sudah pernah jelaskan Rasulullah itu tidur setelah sholat Isya langsung. Ya kurang lebih kalau kita sekitar jam 8 lah, atau jam 8 lewat sedikit. Nanti bangunnya tengah malam. Beliau sholat malam, karena bagi atas Rasulullah itu wajib sholat malam. Kalau kita umatnya sunnah muakkadah, tapi Rasulullah wajib atas beliau untuk sholat malam. Maka beliau bangun di pertengahan malam, sholat malam sampai menjelang subuh. Nanti beliau tidur lagi sebelum adzan subuh, kira-kira 10-15 menit. Tidur sebentar lagi. Ya, menjelang adzan subuh baru beliau bangun. Dan beraktivitas. Nanti tidur lagi pada saat siang, menjelang atau setelah sholat duhur. Kurang lebih juga cuma 10 menit, tidak seperti tidur siang tak. Iya. Yang biasa sampai berjam-jam, apalagi kalau bulan Ramadan. Iya, tidur nanti sholat asar menjelang buka. Iya, anak kena sempo posai. Iya, dia betul-betul panjang. Nanti dia bahkan serencana nantilah sholat asar. Nanti kalau mau pi sholawat, di masjid menjelang buka. Panjang tidur saya. Kalau tidur saya Rasulullah namanya, makanya disebut qailulah. Sedikit, qalil. Ya itulah kurang lebih tidurnya Rasulullah, tapi tidak pernah Rasulullah itu tidur dalam keadaan beliau masih beraktivitas. Tidurnya beliau terencana. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, kulla lailatin, dan ini selalu dilakukan oleh Rasulullah setiap malam. Jama'a kaffaihi fanafakhatha fihima. Rasulullah mengumpulkan telapak tangannya dan meniupkan
di telapak tangan beliau. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Wa qara'a fihi ma qul huwallahu ahad. Rasulullah membaca Al-Ikhlas. Kemudian wa qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. Dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Tsumma masaha bihi ma mastata'a min jasadihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meniupkan ke telapak tangannya, beliau mengusapkan ke seluruh badan beliau yang beliau bisa gapai. Yabda'u bihi ma ra'sahu wa wajhahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, memulai dengan kepala dan mukanya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan tubuh beliau bagian depan. Yasna'u dzalika thalatha marratin. Rasulullah ulangi itu selama tiga kali. Ini setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, jamaah sekalian. Iya. Beliau baca 3 kul itu yang semuanya kita insyaallah sudah hafal dengan baik. Ya, menjadi surah favorit kita. Itu setiap malam Rasulullah baca, jamaah sekalian. Tapi caranya seperti itu tadi. Ya, qul huwallahu ahad dulu, baru qul a'udzu birabbil falaq, baru qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiup di telapak tangan dan usapkan di badan. Ulangi lagi 2 kali dan 3 kali seperti itu, jamaah sekalian. Nah, ini diantara ya, surah-surah yang disebut surah Al-Mu'awwidzat, surah-surah perlindungan, jamaah sekalian. Ya, kenapa jamaah sekalian? Ya, kalau kita mempelajari tentang tafsir surah Al-Falaq itu, karena kejahatan itu paling banyak di waktu malam. Kenapa kita berlindung dari gelapnya malam, jamaah sekalian? Iya, karena kejahatan itu banyak di waktu malam. Sihir, santet, perampokan, ya, pembegalan, itu banyak di waktu malam. Maka kita perlu untuk berlindung, jamaah sekalian. Ya, kalau biasanya kita senang minta doa-doa pasappo, ya, doa pagar, ya, minta sama orang tua dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Rasul dan ini yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam, kata istri beliau. Ya, sebelum beliau tidur, ya, beliau baca itu, jamaah sekalian, 3 kali dan mengusap ke seluruh badannya, meniup ke telapak tangannya dan mengusap ke seluruh badan. Dan ini ya sunnah yang ringan, jamaah sekalian, mudah untuk kita lakukan. Ya, maka mulai dari sekarang kalau belum kita tegakkan, belum kita terapkan sunnah ini, jamaah sekalian, ini bagus untuk kita lakukan. Iya. Apalagi keutamaan membaca surah-surah ini, jamaah sekalian, seperti surah Al-Ikhlas yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Iya. Orang yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, pahalanya seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah-sunnah yang ringan seperti ini, ya, mari kita hidupkan. Apalagi ini sunnah yang dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang ke-285, Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib an Ibni Abbas, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakh. Iya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, itu beliau tidur sampai terdengar juga suaranya. Iya, jadi Rasulullah tidur itu juga ada suara mendengkur beliau. Iya. Wa kana idza nama nafakha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur juga ada suaranya yang keluar. Fa'atahu Bilalun fa'adzanahu bis-shalah. Kemudian datang Bilal dan ia azan untuk salat. Faqama wa shalla wa lam yatawadda, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dan beliau tidak berwudu lagi. Ini jamaah sekalian, iya, faidahnya bagi kita, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga kalau tidur ada suara dengkuran beliau. Jadi ini bukan aib. Ya, ini bukan sesuatu yang
merupakan kekurangan jamaah sekalian. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi. Iya, jangan lagi ya ada mungkin karena jengkel lihat ikhwah ngorok, bilang ini sudah lama tarbiyah, sudah lama ikut taklim tapi masih ngorok juga. Tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitannya ikut pengajian bagus sholatnya dengan ngorok jamaah sekalian. Ya, ini sesuatu yang sifatnya pribadi dan tidak dikontrol. Orang kalau sudah tidur dia tidak bisa kontrol dirinya mau ngorok atau tidak kan? Dan ini bukan aib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ada suara yang seperti itu. Tapi ini juga bukan sunnah. Iya, ngorok juga bukan sunnah. Jangan sampai mau usahakan dirinya supaya ngorok, katanya mau ikut Rasulullah. Ini juga enggak. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi. Saya kalau ada ya begitulah adanya. Tapi kalau tidak ada enggak usah dipaksa juga. Iya, kecuali mungkin yang ngorok yang berlebih-lebihan yang sampai mengganggu orang lain. Sampai orang lain nggak bisa tidur. Mungkin ada penyakit yang butuh untuk diobati, tetapi secara umum manusiawi jamaah sekalian. Ya, kalau tidur itu ada suara yang keluar. Itu pun ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah minder jamaah sekalian. Kenapa ya saya ngorok? Ya memang begitulah biasanya manusia. Bahkan itu pun ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, hadis berikutnya haddatsana Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Affan, qala haddatsana Hammad bin Salamah, an Thabitin an Anas bin Malik, dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik, asisten beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, adalah Rasulullah kalau ingin tidur atau menuju ke tempat tidurnya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana. Ini doa yang lain juga jemaah sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kami makan, wasaqana, dan memberikan kepada kami minum, wakafana, dan mencukupkan kami, wa'awana, dan memberikan kepada kami tempat tinggal yang baik, tempat untuk beristirahat. Fakam mimman la kafiyalah, berapa banyak orang lain yang tidak cukup atau tidak mendapatkan kecukupan, wala mu'wiya, dan tidak mendapatkan tempat untuk istirahat. Maksudnya apa jamaah sekalian? Kalau tadi doa yang sebelumnya, yang pertama berlindung dari azab, doa yang kedua tadi mengingat akan kematian, yang ketiga ini banyak-banyak bersyukur sebelum tidur jamaah sekalian. Alhamdulillah kita bisa makan, alhamdulillah kita bisa minum, alhamdulillah Allah mencukupkan kebutuhan kita, alhamdulillah ada rumah, ada kamar, ada kasur tempat kita bisa tidur. Berapa banyak orang lain yang tidak mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan jamaah sekalian. Ada yang tidak mendapatkan makan, ada orang kebutuhan airnya saja susah jamaah sekalian. Alhamdulillah air kita melimpah. Alhamdulillah ada tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidur di bawah jembatan jamaah sekalian, tidur di emperan ruko. Alhamdulillah kita ada tempat tidur, ada rumah. Maka ini yang harus disyukuri jamaah sekalian. Setiap kita tidur, pandangi itu kamar tak, lihat itu rumah tak. Alhamdulillah Allah begitu mencintai kita. Kita mau makan, alhamdulillah ada makanan, mau minum ada air, mau tidur lengkap jamaah sekalian. Belum lagi kalau di rumah tak ada AC-nya, di kamar ada AC-nya. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan seperti yang kita dapatkan jamaah sekalian. Dan seperti inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun nikmat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersyukur dan tidak pernah sekalipun mengomentari miring nikmat yang Allah berikan kepadanya. Padahal kalau kita lihat bagaimana kamarnya Rasulullah jamaah sekalian, kita akan menangis. Kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempit sekali. Makanya dalam hadis kalau Rasulullah sholat itu pasti menyentuh istrinya, saking sempitnya kamarnya jamaah sekalian. Tapi setiap beliau mau tidur, beliau bersyukur, alhamdulillah ada tempat tidur, ada kamar. Bagaimanapun sempitnya rumah tak, kamar kita lebih besar dari kamarnya Rasulullah. Tikarnya tikar kasar jamaah sekalian, yang sampai sahabat menangis melihat Rasulullah setiap beliau bangun,
Ya, karena kita menjelaskan dahulu bagaimana pakaian Rasulullah seperti pakaian ihram. Kalau beliau terbangun, terlihat bekas-bekas tikar kasar itu di punggung beliau, jamaah sekalian. Kita kan alhamdulillah, kalau bukan spring bed ada kasur. Tapi pernah tidak sebelum tidur kita seperti Rasul, alhamdulillah ya Allah, ada kasur, ada kamar? Ataukah yang ada kita sering-sering mengeluh saja, kenapa begini jadi dapat hari ini, padahal alhamdulillah sempat jadi tadi kenyang, ada juga air tadi bisa kita minum, kasur juga sudah siap untuk tidur. Tapi selalu yang kurang selalu mau kita lihat, jamaah sekalian. Kadang selalu yang negatif yang selalu mau kita lihat, akhirnya susah untuk kita bersyukur. Padahal Rasulullah, jamaah sekalian, dengan keterbatasan yang beliau miliki, yang tidak pernah, kata Sayyidah Aisyah, masyabi'alu Muhammadin yaumaini mutatabi'ain, tidak pernah Rasul itu kenyang 2 hari berturut-turut. Dengan tempat tidur yang sangat sempit sekali, tikar kasar, tetapi setiap beliau mau tidur, beliau mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita makan, memberikan kepada kita minum, memberikan kepada kita tempat tinggal, tempat istirahat. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan, jamaah sekalian, yang kita nikmati. Maka ini penting, sebelum kita tidur banyak-banyak bersyukur. Jangan banyak-banyak beban pikiran, karena yang negatif selalu yang mau dilihat. Mari bangun pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa tidur dengan baik, ada kamar dan seterusnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Bilal, fa'atahu Bilalun fa'adzanahu bis-shalah. Ya, afwan, ini tadi hadis yang sebelumnya yang luput untuk kami jelaskan. Bilal datang dan Rasulullah langsung sholat, dan beliau tidak berwudu. Padahal wudu itu, apalagi yang baring nyenyak, itu pembatal. Tidur itu yang sampai nyenyak dan baring itu disepakati oleh ulama kita sebagai pembatal wudu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Tadi tidur bahkan suaranya keluar, dan ada Bilal adzan, beliau langsung sholat. Kata ulama kita, kata Imam An-Nawawi, ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidurnya Nabi itu tidak membatalkan wudunya. Beda dengan kita manusia biasa. Kenapa, jemaah sekalian? Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ma'syaral anbiya tanamu a'yununa. Kami para nabi, kata Rasulullah, mata-mata kami terpejam, tertidur, wala namu kulubuna, tapi hati-hati kami tidak pernah tidur. Ya, ini bedanya kita dengan Nabi. Kalau kita tidur semua, jamaah sekalian. Kesadaran kita, hati kita tidur semua. Tapi kalau Nabi, fisiknya yang tidur tetapi hatinya tetap terjaga. Di antara hikmahnya, jangan-jangan ada wahyu yang turun. Iya, dan ini kekhususan para nabi, jamaah sekalian, tidurnya itu tidak membatalkan wudunya. Adapun kita, jamaah sekalian, apalagi tidurnya sampai nyenyak, ya maka berwudu kembali. Iya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, di bab ini, haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Jariri qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad bin Salama an Humaidi an Bakr bin Abdullah Al-Muzani an Abdullah bin Rabah an Abi Qatadah, dari sahabat Rasulullah Abu Qatadah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arsa bilailin istaj'a ala shiqqihi al-aiman. Kalau Rasulullah mau tidur di malam hari, mau tidur panjang, itu beliau meletakkan itu tadi, telapak tangannya di bawah pipi kanannya, tidur di atas tubuh bagian kanan. Ini kalau tidurnya panjang. Bagaimana tadi dengan tidur pendek sebelum sholat subuh yang 10 menit itu? Atau tidur siangnya Rasulullah yang kurang lebih juga sekitar itu 10 menit. Apakah begitu juga posisinya? Ternyata berbeda, jamaah sekalian. Kalau tidurnya bukan diniatkan untuk lama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza arrasha qubaila subhi, kalau Rasulullah mau tidur sebelum sholat subuh yang sebentar itu tadi, nasaba dhira'ahu, Rasulullah mengangkat sikunya. Jadi tidak merapatkan di tempat tidur seperti ini, tapi diangkat. Ya, seperti orang yang bertelekan, jamaah sekalian. Jadi sikunya ini berdiri, makanya tidurnya ndak lama, karena biasanya goyang sedikit langsung
langsung terbangun. Iya. Wa wada'a ra'sahu ala kafi, barulah kemudian Rasul meletakkan kepalanya di telapak tangan beliau. Jadi itu yang bedanya. Kalau tidurnya beliau panjang yang di awal malam, itu beliau baring dengan meletakkan telapak tangan ini di tempat tidur. Tetapi kalau tidur yang sebentar sebelum sholat subuh, itu beliau tegakkan sikunya, kemudian tidur di atas telapak tangan beliau. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya minimal ya dengan banyak-banyak kita mengirimkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting jamaah sekalian, ya di setiap malamnya ya kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur, agar tidur kita bukan sekedar menjadi rutinitas saja, tetapi menjadi sesuatu yang berpahala di sisi kita. Tidur berkah untuk kesehatan kita jamaah sekalian, bisa beraktivitas, bisa bangun dengan segar, dan selain itu kita mendapatkan pahala karena menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi jamaah sekalian. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya minimal jangan tinggalkan, meskipun itu mungkin doa-doa yang pendek tadi, ya yang mana yang kita hafal, yang mana mudah bagi kita, maka itulah yang kita amalkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.